Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cipadang, yang kami hormati teman-teman rekan guru yang sudah meluangkan waktu dalam pertemuan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami di tempat ini calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cipadang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, walaupun sudah kenal ya, saya Februari Ligani. Kemudian di sebelah kiri saya Ibu dari Riatika, sebelah kirinya lagi Ibu Loli, dan paling kiri ada Bapak Adil. Untuk selanjutnya kami akan satu-satu nanti akan mempresentasikan dari materi yang telah kami dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Ada materi yang akan kami bagi merata. Langsung saja untuk yang pertama kali kami sampaikan kepada Ibu dari Ibu. Sambil berdiri saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya karena mungkin mengganggu kegiatannya. Di sini kami ingin berbagi apa yang kami pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nanti di sini ada 6 poin yang akan disampaikan. Yang pertama ada budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol dan contoh segitiga restitusi. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita pahami dulu apa itu budaya positif. Okay. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu di sini, kalau dengar budaya positif itu pikirannya kemana Bapak Ibu? Atau mungkin apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kebiasaan. Kebiasaan baik. Nah, di sini budaya positif bisa kita artikan sebagai nilai-nilai atau kebiasaan gitu ya. Nah, kebiasaan ini tentunya yang kita harapkan adalah yang berpihak kepada murid. Nah, kebiasaan ini biasanya akan kita sepakati bersama untuk waktu yang lama gitu ya. Karena kita sendiri tahu ketika membangun karakter seseorang itu tidak bisa secara instan. Nah, karena di sini kita juga belajar mengenai kurikulum merdeka, anak-anak diarahkan budaya positifnya itu ke karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal dan kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain begitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah ada pasangannya semua? Oke, mungkin Pak Februar bisa dengan Pak Gubernur nih. Kalau pasangan itu lain ya Pak, ini pasangan tempat duduk ya. Kalau pasangan itu jangan ditanyakan ya. Oke. Ya, di sini Bapak Ibu akan berperan sebagai A dan sebagai B. Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah membayangkan bahwa Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ya? Apa itu? Sesuatu yang sangat berharga itu beda-beda antara saya dengan Bapak Ibu, begitu ya. Kalau sesuatu itu sama nanti dikhawatirkan malah lain ya. Jadi mungkin berbeda-beda, gitu kan? Coba Bapak Ibu
Berhasil membuka ya Pak. Coba jelaskan bagaimana Bapak bisa membuka tangannya Pak. Ya, pertama saya mengajukan penawaran. Kemudian diikuti dengan perajuan sehingga terjadi pilihan antara kita, sehingga Mas Dodi mau membuka tangannya untuk aku. Ya Pak Dodi, apakah punya alasan kenapa mau membuka begitu ya? Yang pertama tadi komunikasi dulu, kesepakatan. Jadi di antara komunikasi kesepakatan jadi diambil tengah, jadinya dibuka Pak, yaudah mengikuti. Oke, ya di sini ternyata ada hal yang menarik begitu ya. Ternyata kalau dilihat siapa yang mempunyai kontrol, ternyata dua-duanya memiliki kontrol, baik Pak Kadina maupun Pak Dodi. Karena tadi mengatakan sudah diskusi terlebih dahulu, betul ya Pak? Ya. Mungkin ada diskusi terlebih dahulu. Jadi di sini yang mengontrol itu sama-sama mengontrol diri, begitu ya. Karena ada kesepakatan tadi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tidak mau membuka tangannya, begitu ya? Itu karena alasan tertentu atau memang sudah kesepakatan juga? Saya sudah memberikan tawaran, tetapi Dodi tetap tidak mau membuka tangannya. Oke. Ya, di sini berarti kita lihat Dodi masih mengontrol dirinya ya Bu ya. Tidak ingin kehilangan. Tidak ingin. Oke, di sini berarti Yang berharga. ya, pada dasarnya kita kadang-kadang bisa dikontrol, kadang-kadang kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, tapi di sini, nah biasanya kan kalau di sekolah guru itu mengontrol muridnya. Bapak Ibu pernah nggak merasa mengontrol muridnya untuk melakukan sesuatu? Sering. Oke. Nah di sini ada teori kontrol mengenai yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah di sini berdasarkan teori ilusi begitu ya. Di sini adalah teori sebenarnya teori kontrol itu ketika Bapak Ibu mengontrol murid, sebenarnya murid itu memiliki teori pilihan namanya. Ketika murid itu menyetujui Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah berdasarkan pilihannya sendiri, milih untuk setuju. Jadi kadang-kadang kita mungkin merasa mengontrol, padahal murid sebenarnya memiliki kekuatan untuk memilih. Ya, mungkin ada murid yang memilih untuk tidak mentaati Bapak Ibu guru, mungkin ada yang seperti itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita sering mengkritik murid atau menyindir secara terang-terangan di depan kelas? Karena malah kadang-kadang di sini juga nggak paham ya Bapak Ibu ya. Nggak peka begitu ya. Nah kita mungkin sering merasa bahwa ketika kita mengkritik seseorang atau kita mengancam seseorang itu akan menurut. Tapi apakah benar-benar menurut? Apakah hanya bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Terpaksa ya. Ya mungkin masing penting mengaruh kita oke boleh ya. Di belakang kita tidak tahu apa yang dia lakukan begitu ya. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah di sini kita juga mungkin sering ada motivator mengatakan bahwa kalau ngomong yang positif pasti akan memberi dampak yang positif gitu ya. Tapi ketika misalkan anak itu memang lagi sedih, terus Bapak Ibu ngomong jangan sedih, itu malah mungkin akan membebani murid begitu ya. Mungkin kita sudah mengizinkan murid ngomong lagi sedih ya sedih gitu ya. Cuma mungkin kita menghimbau untuk tidak berlarut-larut. Karena kita malah jangan nangis, itu malah nanti bisa membuat efek yang lebih dramatis, bahkan nanti nangisnya tambah keras begitu ya. Mungkin kita sendiri juga mengalami hal itu. Ketika lagi bete, lagi sedih, terus teman kita ngomongin hal-hal positif, kadang-kadang malah tidak masuk gitu ya. Malah kita merasa tambah mungkin sedih begitu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang
biasanya kita sering menggunakan stimulus dan respon karena yang biasanya efeknya instan itu seperti itu, ya. Di sini ada kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal apakah semua orang memiliki kebutuhan yang sama? Tidak. Mungkin Bu Panda saat ini tidak membutuhkan uang, tapi mungkin orang lain membutuhkan uang. Ya. Mungkin Bu Panda sekarang membutuhkan minum. Ya. Atau mungkin misalkan Pak Dodo nih sudah punya mobil, tidak membutuhkan mobil. Mungkin orang lain membutuhkan mobil. Ya itu. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama, padahal kita itu memiliki pandangan masing-masing, walaupun terhadap sesuatu yang sama, begitu ya. Nah di sini kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kita itu harusnya memahami, gitu ya. Makanya ketika kita ingin memutuskan sesuatu, biasanya kita akan melakukan diskusi atau musyawarah. Walaupun ketika musyawarah terjadi kadang-kadang juga cekcok begitu ya. Tapi di sini untuk meminimalisasi gitu ya, bahwa kita juga punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah di sini perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita melakukan sesuatu hal yang buruk karena tidak sengaja, atau bahkan karena terjerumus, begitu ya. Tapi di sini sebenarnya kita melakukan sesuatu itu karena punya tujuan tertentu, begitu ya. Jadi kita melihat sesuatu kesalahan itu, kita melihat dulu tujuannya. Apakah benar misalkan anak melakukan kesalahan terlambat berangkat sekolah? Jangan-jangan mungkin dia motornya banyak sampai satu bocor, begitu ya. Atau mungkin memang di rumah tidak ada yang membangunkan sehingga dia bangun kesiangan, begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini tadi sudah Bapak Ibu praktekkan. Sebenarnya tidak sepenuhnya bisa mengontrol. Kontrol itu pasti datangnya dari dalam diri, begitu ya. Itu pilihan Bapak Ibu. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan biasanya kita pertama menggunakan teknik Taiwan dulu ya. Tapi Taiwan gagal biasanya nanti kita mengarah kepada paksaan, bahkan mungkin hukuman, begitu ya. Nah, iya di sini ketika bujukannya gagal, kita jangan langsung melakukan paksaan, gitu ya. Nih karena pada dasarnya mungkin kita juga punya pilihan-pilihan sendiri dan tidak mau dipaksa. Kemudian di sini ada model berpikir menang kalah. Di sini ada menang-menang. Nah, kita seringkali ketika berpendapat atau berdebat pasti kepengennya menang, begitu ya Bapak Ibu. Padahal ketika kita mungkin sekarang menjadi orang yang lebih dewasa, kita tidak akan merasa menang atau kalah. Kalaupun kalah pendapat, gitu ya. Kadang-kadang kita juga menang juga walaupun kita diam, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita juga harus melatih anak untuk berpikir bahwa tidak ada menang dan tidak ada kalah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada kata disiplin. Nah, disiplin di sini kita sering menyebutnya dengan apa nih Bapak Ibu? Ada tertib, kemudian teratur, patuh, gitu ya. Kita sering juga menghubungkan dengan kata hukuman atau mungkin menaati peraturan. Nah, mungkin kata-kata seperti ini jika memang kita sampaikan kepada anak kadang-kadang menjadi sesuatu yang mungkin jadi negatif. Kalau disiplin berarti nanti ada konsekuensi hukuman, begitu ya. Jadi pandangannya seperti itu. Nah, kita lihat pandangan dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, gitu ya, untuk mencapai kemerdekaan, apalagi di sini sekarang kita juga menggunakan kurikulum merdeka, gitu ya. Syaratnya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah memiliki
internal begitu. Jadi misalkan anak kepengen nilainya bagus, mereka harus bisa memotivasi diri sendiri agar belajar gitu ya. Bukan mereka belajar karena hukuman nanti nilainya jelek, bukan seperti itu. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gianni Bosen. Di sini mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina atau belajar, atau di sini bisa dikaitkan juga dengan disiplin atau disiplin yang berarti murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus mengetahui alasan kenapa mereka melakukan itu atau mengikuti aliran atau ajaran tertentu begitu ya. Nah pastinya di sini mereka memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri ya. Oke, di sini bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Kemudian sebagai pendidik kita itu diminta untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga bisa berlaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini nilai kebajikan universal itu apa sih begitu ya Bapak Ibu? Mungkin kalau nilai-nilai Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya. Kita biasanya memiliki nilai yang misal di sekolah ini ada nilai misalkan nilai keagamaan atau nilai religi begitu ya. Nah, nilai universal itu bagaimana gitu ya? Nah, nilai universal itu pertama biasanya didasari dari disiplin positif, kontrol diri, kemudian ada tujuan nih. Nah, dari tujuan ini kita biasanya menerapkan suatu nilai atau prinsip yang mulia atau yang baik atau yang dianggap baik gitu ya. Itu yang biasa sebut kita dengan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Jadi nilai kebajikan universal itu misal di dalam sekolah berarti nilai-nilai yang baik yang kita percayai bersama-sama gitu ya. Nih bisa dari kesepakatan suku bangsa atau mungkin kalau kita konteksnya adalah kesepakatan di sekolah begitu ya. Nah di sini salah satu nilai kebajikan universal adalah dari profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah apakah nilai lain juga masuk ke dalam nilai universal? Ini juga masuk, hanya saja ini saya hanya memberikan contoh pada nilai profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini bisa bersama-sama nih. Kira-kira nilai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada dan berangkat mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, kemudian kreatif, gitu ya. Jadi di sini mungkin secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu sudah menanamkan nilai ini pada murid, cuma kadang-kadang mungkin tidak terasa, gitu ya. Nah di sini saya punya beberapa contoh begitu Bapak Ibu. Misalkan di sini saya mengambil nilai kritis. Nah di sini saya mendorong anak-anak untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Ini untuk meningkatkan daya kritis anak-anak. Kemudian ada juga di sini gotong royong dalam pembuatan film pendek. Nah mungkin kalau di dalam pembuatan film pendek selain gotong royong adakah nilai yang lain Bapak Ibu? Nilai kreatif ya, kreatif. Kemudian ada lagi, ya bisa mandiri juga. Karena biasanya ketika membuat film pun memiliki tugas masing-masing di luar tugas kelompok, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif dalam gelar karya P5. Ini pun Bapak Ibu juga melaksanakan hal yang sama. Cuma mungkin tidak menyadari bahwa Bapak Ibu sedang membangun nilai-nilai kepada anak, gitu ya.
Oke, mungkin dari sini Bapak Ibu ingin memberikan contoh lain. Ini kan baru 3, kritis, gotong royong, dan kreatif. Adakah yang lain Bapak Ibu? Mungkin mandiri? Oke. Mungkin pada saat pembelajaran olahraga, anak yang pimpin jadi leader untuk mandiri, dan sebelum pelaksanaan pemanasan diiringi berdoa, itu pun masuk ke ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya betul, di situ tadi ada mandiri, begitu Bapak Ibu. Mandiri tadi berlatih untuk menyiapkan teman-temannya, kemudian memimpin doa bersama, itu juga sesuai dengan nilai tadi tentang beriman dan bertakwa. Mungkin kalau di sekolah ini kita juga melaksanakan nilai yang pertama, beriman dan bertakwa, gitu ya. Itu kira-kira pada kegiatan apa nih? Beliau ini mungkin lebih paham. Pada kegiatan 30 menit bersama semana, itu adalah pembiasaan baik untuk anak-anak di SMA kita, yang dimana setiap harinya anak-anak akan mendapatkan pembekalan terkait dengan infak, begitu. Terima kasih Bu Leoni. Jadi kalau di sekolah kita ada pembekalan infak di 30 menit bersama semana. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, tadi kita melihat bahwa ada ketika manusia ingin sesuatu itu biasanya punya tujuan sendiri-sendiri, gitu nih. Nah, coba kita lihat di sini ada cerita dari Ibu Amber, gitu ya. Ini Ibu Amber merupakan guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Misalkan Bapak Ibu ini mengalami situasi seperti Ibu Amber, biasanya apa yang dilakukan? Beli kantin, Bu. Oke, diajak kantin untuk beli makanan. Oke, apakah setiap hari seperti itu Bapak? Enggak. Oh, kasihan sama Bapak Ibu lain. Oke, mungkin ada lagi. Yang pertama biasanya apa yang dilakukan? Menegur, bertanya. Ya, bertanya alasannya kenapa meminta makan bekal makan teman-temannya, begitu ya. Kemudian di sini, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Doni, gitu ya, meminta makanan teman-temannya? Ketinggalan. Jelas lapar. Terus mencari perhatian. Iseng pemirsa, ini mencari perhatian di Bapak ini. Oke, kamu ketinggalan tiap hari gitu ya Pak. Oke, kita lihat selanjutnya di sini. Nah, di sini menurut Dr. William, ketika seorang melawan sesuatu pasti memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan itu tidak terpenuhi, biasanya mereka akan melakukan sesuatu yang menimbulkan emosi negatif atau tadi melakukan hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah 4 kebutuhan dasar manusia, gitu ya, yang bisa mempengaruhi anak atau orang dalam bertindak, gitu ya. Tadi Bapak Ibu mengatakan bahwa karena lapar nih. Lapar kira-kira masuk kebutuhan yang mana? Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kalau tidak punya uang, sama ya, kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kemudian kalau tadi Bu Irin mengatakan bahwa dia caper, gitu ya. Kasih sayang. Ini dia berarti membutuhkan kasih sayang atau di sini rasa diterima, begitu ya. Nah, yang pertama biasanya kebutuhan yang biasanya kita penuhi dulu adalah kebutuhan bertahan hidup, gitu ya. Karena mungkin kalau tidak bisa bertahan hidup, yang 3 di bawah ini juga tidak akan terlaksana, gitu ya. Jadi pertama biasanya berpengaruh kepada tubuh kita, mungkin kebutuhan makan, gitu ya, kebutuhan bertahan hidup misalnya rumah, gitu ya, atau mungkin uang. Nah, selanjutnya biasanya adalah kebutuhan kasih sayang atau
ya. Atau mungkin kalau di kurikulum merdeka itu ada mata pilihan gitu ya. Ini kebebasan. Kemudian yang keempat ada kesenangan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak kalau lagi ngajar nih kayak saya di sini misal ada yang angguk-angguk? Mungkin ada yang terlihat bosan mendengarkan celotehan Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini anak tersebut tidak mendapatkan kesenangan, gitu ya. Mungkin biasanya yang Bapak Ibu lakukan adalah mungkin bermain sesuatu atau mungkin memutarkan video, gitu ya. Nah, itu jadi kesenangan. Nih, mungkin kita perlu juga memperhatikan keempat poin ini yang mungkin bisa dialami murid-muridnya di kelas, begitu Bapak Ibu. Oke, ini saya lanjutkan dulu ke beliau ini karena mungkin takut waktunya tidak cukup. Nanti kalau misalkan masih ada waktu kita putar videonya. Silakan beliau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya, masya Allah. Oke, di sini saya akan, belum saya mulai sudah ada yang anggotnya. Apa yang mau tepuk-tepuk dulu? Breaking ini mas, breaking. Ayo silakan semuanya berdiri. Berdiri. Oke. Sudah? Berdiri? Ini hampir sama seperti yang kemarin, hanya saja berbeda perintah ya Bapak Ibu. Nanti akan ada 3 perintah, yaitu ada tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Oke? Nah, tepuk pagi, kalau saya menyampaikan tepuk pagi, berarti nanti tepuknya 1 kali. Untuk tepuk siang, berarti nanti tepuknya 2 kali. Sedangkan tepuk malam, itu berarti tepuk pundak teman di sebelahnya. Begitu ya? Si sebelah kanannya. Nah, untuk yang berada di sebelah kiri, berarti tepuk pundak teman yang berada di sebelah kirinya. Jadi saling menepuk. Ya, oke. Begitu ya? Oke, kita try. Kita coba dulu. Belum teman-teman, belum. Paparkan belum ya? Oke. Kalau kau suka hati tepuk malam. Kalau kau suka hati tepuk pagi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk malam. Kalau kau suka hati tepuk siang. Kalau kau suka hati tepuk malam. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk pagi. Oke, thank you. Nah, ini berkaitan dengan materi kita yang sekarang ini. Nanti yang akan saya sampaikan diantaranya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Budai, Master of Curriculum, ya. Oke, ini ya teori motivasi tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Budai. Berkaitan dengan tadi tepuk tangan terakhir dari Bapak Ibu di sini, pasti kalian bermotivasinya, ya nggak sih? Seluruh yang kita lakukan itu ada motivasi di belakangnya. Misal nih, ya kayak tadi saat dengan sambil sudut gitu kan, ada motivasinya. Entah apa motivasinya? Oh, menyemangati. Misal nih, habis tepuk tangan terus Pak Barka terus langsung mulai seperti itu kan ada motivasinya, ya kan? Oh, ngantuk. Oke, mungkin ini adalah ada kode tersembunyi, mungkin haus atau lapar. Gitu. Ada kode. Terima kasih Pak Adil. Oke, kita mulai masuk ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Langsung saya tuliskan di situ. Kodenya langsung dijabarkan. Oke,
ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu semua di sini. Kenapa setelah saya ice breaking kok Bapak Ibu bisa tepuk tangan sambil siul-siul sambil bersorak-sorai, ya kan ya? Apakah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari teman atau dorongan dari diri sendiri? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dami, motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Dalam diri sendiri, Masya Allah, ngefans ya. Nah, terkadang Bapak Ibu kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu wajar, itu manusiawi. Ya, kita misalnya ketika datang ke sekolah harusnya sesuai jadwal kita datangnya itu harusnya jam 7 pagi. Tapi kita rela tidak nyaman untuk datang lebih awal karena peraturan sekolah jam 6:30 misalnya. Kenapa kita melakukannya? Motivasinya kita apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita berangkatnya jam 7 atau jam 7 lebih, pasti nanti kita akan mendapatkan panggilan alam, ya, bukan panggilan dari yang di atas, panggilan alam, ya. Nah, itu kan sebenarnya motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada ribut, kita datangnya lebih awal. Daripada dikira kukur-kukur amor, kita kalau ada tamu kita mengeluarkan soft skill kita, misalnya, ya kan, soft skill, ya kan, itu menghindari ketidaknyamanan, itu, ya kan, itu kan ada motivasi, itu adalah sebuah motivasi yang tidak Bapak Ibu sadari. Nah, berikutnya, menurut Bapak Ibu nih, pernahkah Bapak Ibu di sini melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Apa pernah Pak Dodo di sini? Senyum tapi tidak dibalas senyumnya? Oke. Apa pernah di sini Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian? Pernah ya? Saya yakin semuanya pernah. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Dami bahwa teori motivasi ini disebutkan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring apa ya? Enggak kelihatan ini. School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu sudah saya garis bawahi. Yang pertama adalah motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau untuk menjadi orang yang diinginkan atau untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini sudah saya berikan contohnya ya. Jadi untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi tingkat yang terendah. Ternyata kalau tadi kita itu punya motivasi menghindari ketidaknyamanan, itu adalah motivasi yang terendah menurut Diana Gosen. Ya, biasanya orang-orang melakukan motivasi ini itu agar terbebas dari hukuman. Jadi daripada nanti dipanggil, daripada nanti kita dicibir, kita lakuin aja deh. Itu adalah motivasi yang terendah ternyata. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Misalnya, contohnya, wah, bagus nih Pak Adil, sudah soft skillnya sudah bagus banget nih. Pak Adil langsung bangga, terus terbang, ya kan? Nah, ini adalah motivasinya Pak Adil kemungkinan yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah tingkat teratas dari motivasi. Ternyata ada kastanya juga ya motivasi ya. Kasta terendah, kasta tengah, sama kasta tertinggi. Ya, ini istilahnya adalah kasta berbagai. Menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain
juga ingin menghargai diri kita sendiri. Ini yang sering sebenarnya kita sulit untuk menerapkan. Ya, kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri kita sendiri itu padahal itu jarang. Ya. Next. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Dai, bahwa semua motivasi itu intinya tujuannya adalah agar terbentuk sebuah disiplin yang positif, yaitu dimana nanti kita bisa menanamkan motivasi yang ketiga kepada siapa? Kepada anak-anak, agar anak-anak itu ketika menjalankan sesuatu, ketika melakukan sesuatu, mereka itu bukan atas motivasi yang terendah atau yang di tengah, tapi atas motivasi yang teratas. Jadi mereka itu melakukan semua yang aturan yang ada di sekolah, melakukan semua yang diperintahkan oleh guru, itu karena untuk menghargai diri mereka sendiri. Ya, bukan atas karena takut dihukum dan sebagainya. Dan ibaratnya adalah itu adalah sebagai motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, lanjut nih, kita ke hukuman dan penghargaan. Coba, ini ditutup ya. Hukuman itu apa sih menurut Bapak Ibu di sini? Ini biasanya guru BK ini yang punya. Guru BK di sini ada dua ya, ada korupsi. Hukuman itu apa? Saya itu baru jawab nih, guru penggerak. Jadi hukuman itu merupakan konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Lucy. Kita bisa tahu arti hukuman dari sisi guru BK ya, guru bimbingan konseling. Tadi ada sedikit kalimat hukuman dan konsekuensi itu ada. Oke, kalau penghargaan sendiri itu apa sih? Penghargaan adalah reward. Oke, ketika guru menyampaikan apresiasi. Oke, kita next ya. Oke, di sini saya berikan narasi ya, biar bisa langsung saya baca. Bapak Ibu, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau peraturan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Atau tadi disampaikan oleh Bu Uci, ada hukuman, atau tadi disampaikan oleh Pak Febrar, ada hukuman juga atau konsekuensi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang mengenai tindakan penegakan peraturan yang sudah kita tegakkan selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apa ada sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Kita nanti cek ya. Kita ke penghargaan. Menurut Alfie Cohen dalam bukunya Punish ya? Punish by Reward ya, tahun 1993 menyatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah bentuk kontrol perilaku yang merugikan pembelajaran. Ternyata hukuman itu juga ada yang istilahnya adalah merugikan. Ada penghargaan yang merugikan. Pernah nggak sih Bapak Ibu di sini memberikan penghargaan ke anak-anak, tapi malah justru membuat anak-anak jadi kacau perilakunya? Pernah? Ada contoh? BBB ini? Ya, misalnya ya, contoh ya Bu. Kalau saya pernah ketika anak misal ada kuis, nah dia mendapat nilai sempurna gitu kan, kasih apresiasinya kamu ambil es krim gitu kan, dan itu menjadi sebuah keterusan gitu, dan akhirnya ya jadi ketika selanjutnya ya ini buat lagi gitu. Padahal kan intinya dari penghargaan harusnya bukan seperti itu ya, maksudnya tidak apa, jadi kayak mereka mengharapkan sesuatu gitu. Bukan menjadi motivasi intrinsik mereka ya, tetapi jadi motivasi ekstrinsik yang justru nanti akan membuat anak-anak itu beda tujuannya, beda motivasinya. Nah, menurut Cohen, meskipun penghargaan itu dapat efektif
dalam jangka pendek seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Emi, mungkin anak-anak tersebut bisa nilainya bagus ya, tapi setelah itu, setelah tidak ada iming-imingnya, setelah tidak ada rewardnya, anak-anak kehilangan motivasinya begitu. Jadilah nggak ada es krimnya, ya udahlah aku harapnya asal-asalan aja begitu ya. Jadi hanya penghargaan itu efektif hanya di jangka pendek. Nah, ini gimana ya? Oke, jadi kehilangan motivasi intrinsiknya mereka, kehilangan istilahnya adalah arahnya mereka, tujuannya itu sebenarnya apa? Mengikuti pembelajaran ini untuk mendapatkan nilai atau untuk mendapatkan reward dari gurunya, begitu. Nah, penghargaan juga seringkali mengalihkan fokus dari nilai-nilai intrinsik sehingga anak-anak itu lebih memprioritaskan penghargaan yang tadi sudah saya sampaikan, bukan memprioritaskan tujuan utamanya, tapi justru memprioritaskan rewardnya, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, jika ada murid Bapak Ibu di sini yang misal berbuat salah, terus kemudian mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar saya yakin Bapak Ibu akan menjawabnya dengan menolak. Dengan contohnya, sudah tidak apa-apa, tidak usah, lupakan saja, gitu misalnya. Nah, kebiasaan seperti itu ternyata justru malah membuat anak-anak itu merasa tambah bersalah, merasa tidak nyaman, karena kita nanti justru cenderung akan lebih berfokus pada kesalahan daripada mencari cara anak-anak itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita itu lebih berfokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan tadi, ada hukuman dan konsekuensi, daripada mengembalikan harga dirinya mereka, gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu di sini saya perkenalkan mengenai restitusi. Gimana sih cara kita untuk menangani anak-anak yang berbuat salah atau yang melanggar peraturan, yang harus menanggung hukuman atau konsekuensi? Itu kita diperkenalkan dengan yang namanya restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya adalah mereka itu tetap terjaga harga dirinya, mereka tidak merasa direndahkan dengan hukuman, atau mereka tetap terjaga harga dirinya karena konsekuensinya itu mereka sendiri yang membuat, solusinya mereka sendiri yang membuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu anak-anak itu berpikir mereka itu mau menjadi seperti apa sih, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Gosen. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan, Masya Allah, salahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak-anak yang salah, kita berusaha menstabilkan dulu identitas mereka. Misal nih, dari kita itu merasa kita bisa masuk ke dalam dunianya dulu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, ya. Terus kemudian ada masalah efektif yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kira-kira apa sih caranya agar kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan? Misal ada anak-anak yang berkelahi dan sebagainya, otomatis kan ada beberapa yang miss atau ada beberapa yang kurang. Nah, itu kita tanyakan, kira-kira cara yang efektif agar kalian itu berdamai bagaimana misalnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kita sampaikan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita bla-bla-bla dan seterusnya, begitu. Nah, ini adalah istilahnya adalah pengenalan yang baru. Mungkin kita sebenarnya sering melakukan atau menyelesaikan masalah anak-anak itu menggunakan segitiga restitusi. Cuma kita tidak tahu ya urutannya bagaimana.
mungkin tahapannya seperti apa. Nah, tahapan dari segitiga diskusi ini dari kami mengharapkan ketika nanti ada permasalahan di kelas ataupun ada permasalahan di sekolah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan tahapan-tahapan di sini, yaitu menstabilkan identitas dulu, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan, kesepakatan gitu. Oke, Bapak Ibu, coba di sini saya sudah menuliskan ada beberapa hukumankah atau konsekuensi, gitu ya. Tindakan guru di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa di situ harus menulis? Ternyata karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, coba ini biasanya nih, Bapak apa ya namanya, suka guru penjelasan olahraga ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat nanti ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Pak Dodi? Untuk yang kedua, Bu. Yang kedua, hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya sudah masuk sih, Bu. Ini dong, jangan pilih atau. Jangan pilih atau. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Oke. Kita tampung dulu ya semua jawabannya ya. Terus nih, misal nih, ini berkaitan dengan BK coba nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin kemarin pas zaman COVID ya. Kira-kira apa ya Pak? Hukuman atau konsekuensi? Oh ini hukuman. Oke, Masya Allah, mantap. Mantap sekali ngomongnya. Hukuman. Yang keempat nih, menggantikan pentas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba nanti ya, kita tampung dulu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba nanti kita cek jawabannya. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman ya, coba nanti kita lihat. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini sering dilakukan ya, Bapak? Ya, oke. Coba kita lihat ya. Kita cek. Oke. Yang mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi itu adalah hukuman. Tuh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman, ya, karena terlambat hadir. Kalau mungkin terlambat mengikuti pelajaran PJOK mungkin oke, itu adalah konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi. Jadi kira-kira dari tabel ini Bapak Ibu di sini sudah tahu ya bedanya hukuman sama konsekuensi ya. Oke. Hukuman sama konsekuensi bedanya apa sih, coba Pak Adilan? Hukuman itu lebih ke arah membuat rasa jerah. Kalau konsekuensi itu apa ya? Dia harus melaksanakan karena akibat dari yang dia berbuat. Contoh ketika menuangkan air di meja, dia harus membersihkan hasil dari apa yang dilakukan. Dia juga harus melakukan untuk membersihkan itu. Begitu sebab dan akibat. Hukuman juga ada sebab dan akibat. Hukuman juga ada sebab dan akibat. Hukuman dan konsekuensi itu dua-duanya ada sebab dan akibat, Bu. Yang membedakan kira-kira detailnya itu apa sih? Coba master of the master. Core of the core kita.
untuk hukuman itu lebih bersifat satu arah, jadi diberikan oleh si pemberi. Apa ya, kalau misalkan ada anak nih tiba-tiba disuruh lari beberapa putaran, nah si anak itu sebelumnya tidak tahu kalau nantinya ada konsekuensi seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu diberikan oleh dua arah. Jadi contoh tadi, secara otomatis ketika kita menumpangkan, kadang kita sudah merasa, oh saya disumpah ini, berarti nanti saya harus ngelap yang lebih bersih lagi atau paling enggak memberi ganti ke orang tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jawabannya Weka dan Pak Adina. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, jadi intinya itu adalah kalau kaitannya dengan sebab akibat, dua-duanya itu adalah sebab dan akibatnya. Kenapa dia mendapatkan hukuman, akibatnya dia mendapatkan hukuman. Kenapa dia mendapatkan konsekuensi, akibatnya dia mendapatkan konsekuensi. Mungkin yang membedakan itu adalah karena tadi satu arah dan dua arah. Kalau satu arah itu hukuman, tadi mungkin anak itu merasa langsung tertembak dengan kamu harus seperti ini. Dia tidak diberi waktu untuk memberikan penjelasan alasannya kenapa dia terlambat, alasannya apakah dia disampaikan oleh budaya. Ya kalau konsekuensi, anak-anak itu sudah istilahnya berdialog dulu dengan guru atau petugas ya terkait dengan peraturan yang dia sudah langgar seperti itu. Nah, di sini closing statement ya, di sini closing statement saya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak menjadi baik, karena kita tahu bahwa anak-anak itu punya yang namanya apa itu namanya ya, karakter sendiri, atau anak-anak itu punya apa itu namanya ya, tujuan sendiri atau bukan motif, kodrat. Masya Allah, ya sesekali. Anak-anak itu punya kodrat alamnya sendiri. Anak-anak punya bakat dan minatnya sendiri. Jadi kita tidak bisa istilahnya memaksakan dengan memberikan motivasi. Ini kamu pintar loh, kamu harusnya di sini memotivasi. Itu sebenarnya kita memotivasi, tapi kita seperti memaksakan. Kita bukan menuntun, tapi malah menuntut anak untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Ya. Jadi di sini ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik karena kodrat anak itu berbeda-beda. Kodrat alamnya anak itu berbeda. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka itu bisa melihat ke dalam diri mereka. Bakatnya apa, minatnya apa, gitu ya. Kenapa mereka berbuat salah, kenapa mereka melakukan sesuatu. Di sini kita seharusnya itu mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa harus menginjak-injak harga diri anak dengan diberikan konsekuensi atau dengan diberikan hukuman yang mungkin sering kita lakukan tanpa sengaja ketika kita sedang mengajar di kelas. Baik Bapak Ibu, sampai sini saja dari saya materinya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Febrer yang akan membahas tentang keyakinan kelas. Monggo silakan Pak Febrer bisa dilanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eli yang telah menyampaikan materi-materi sebelumnya. Kita lanjut, Bapak Ibu SPG dulu ya. Boleh juga. Jadi saya pengen SPG juga. Siang-siang kali ini enaknya minum susu ya. Susu berlagi ya. Kalau susu dulu ya, berbulan itu ya. Berbulan itu kan susunya dari susu sapi, gambarnya buah, iklannya naga. Jadi ini yang susunya tidak jelas gitu ya. Coba nanti Bapak Ibu bisa ikuti kata-kata saya ya. Sapi-sapi, bulan-bulan,
naga, sapi beruang naga, beruang naga, sapi beruang. Ada berapa beruangnya Bu dari? Iya betul. Gitu ya. Oke, ya. Ini ya. Jadi hanya dua saja bisa ya. Jadi yang masing-masing. Oke, masing-masing. Pasti menghitung berulang Pak. Oke, kita balik ke materi ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa fokus. Bismillah. Kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tentunya bagi bapak ibu guru sudah tidak asing lagi. Pertama ada beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada suatu hal yang baru, gitu ya, dan lebih bisa menjadikan apa istilahnya ilmu baru untuk kita semuanya. Untuk keyakinan kelas, ya, ini saya tampilkan salah satu contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas pada saat awal tahun pelajaran ya, bulan Juli kemarin, karena saya di kelas 10, saya mencoba untuk bisa membuat kesepakatan kelas dulu, yaitu ada beberapa hal banyak sekali, ada hadir di kelas tepat waktu, awalnya kegiatan belajar dengan berdoa, ya semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas sesuai PKR, kemudian menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran, saling menghormati, menghargai, dan membantu antar siswa, tidak bertengkar antar siswa, tidak bermain HP di kelas kecuali untuk keperluan proses pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menertawakan siswa yang sedang berusaha berargumentasi atau menjelaskan suatu hal, saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar semua siswa. Ini kesepakatan kelas yang sudah kami coba untuk bisa diterapkan bersama. Ya, tentunya ide-ide ini muncul dari para siswa sendiri. Ya, jadi kami menggunakan tablet. Ya. Silakan keluarkan HP-nya. Jadi keluarkan semuanya. Klik ini klik. Nah, klik silakan untuk ada kesepakatan kelas. Apa yang ada dalam pikiran kalian silakan utarakan. Nah, macam-macam Bapak Ibu, ada yang pengennya tidak bertugas Pak, tidak bertugas sebagai tidak bertugas, kemudian jam ulangan dadakan misalnya dan sebagainya. Nah, kami sepakati bersama dengan suatu ulangan jendela seperti ini. Nah, tentunya nanti ada beberapa hal dan catatan-catatan dari kesepakatan kelas ini. Untuk selanjutnya dalam pembentukan keyakinan kelas, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya adalah lebih bisa dijiwai daripada langsung diutarakan gitu, ya, abstrak. Ya, kalau peraturan jelas ya, di situ dilarang apa dan apa itu jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya, yang secara umum yang disebut dengan nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan dari materi pertama oleh Budai dan Guru Leoni. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, nih untuk poin yang ketiga, coba bersama-sama Bapak Ibu dari kesepakatan tadi ya. Yang pertama, nah, dibuat dalam kalimat positif.
Jadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Bu Kari yang pertama ya. Di situ ada beberapa kalimat yang belum positif. Ya, jadi kelihatannya baik, tapi ternyata kurang baik. Gitu. Tadi dikatakan ketika anak menangis jangan menangis tambah suaranya tambah keras ya, nangisnya tambah sedih dan sebagainya. Nah dari sini ada beberapa hal ya, yaitu yang akan mengganggu. Ya, yang apa tidak ini ya, tidak bertengkar antar siswa. Nah, tidak bertengkar antar siswa seharusnya diganti kalimatnya. Ini justru nanti akan menimbulkan pertengkaran, gitu ya. Ini khawatirnya seperti itu kalimat ini. Itu tidak bertengkar antar siswa. Kemudian kalimat positifnya menjadi seperti apa? Iya. Saling menghargai, itu sudah ada sebenarnya sih ya. Saling menghormati, menghargai, ya, damai, ya. Kemudian tidak bermain HP di kelas. Yang ada malah bermain HP, gitu ya. Nah, maka akan diganti menjadi ya. Oke, bagus ya. Jadi menggunakan HP jika diperlukan dalam pembelajaran, gitu ya. Ini jadi dua kata ini yang kemudian pengganti tadi. Kemudian tidak menertawakan siswa yang sedang berusaha berargumentasi. Ya, jadi coba. Menghargai siswa yang sedang berproses di kelas. Terima kasih. Betul ya, jadi menghargai siswa yang sedang berproses untuk berargumentasi. Betul ya. Jadi dalam kalimat kesepakatan kelas ini nanti harapannya kalimat kata-kata yang bersifat kurang positif ini bisa berubah jadi kalimat-kalimat positif. Ini kesepakatan kelas. Nah terus apa bedanya dengan keyakinan tadi? Keyakinan bersifat universal ya. Itu beda lagi. Kita lanjut. Nah ini untuk pemahaman keyakinan kelas. Jadi ada alasan mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Untuk keselamatan di jalan. Betul ya, jadi untuk keselamatan ya, jadi nilai yang pertama yang menjadi nilai kebajikannya adalah keselamatan, sifatnya universal ya, umum gitu ya, universal. Betul. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap hari untuk kesehatan ya, jelas itu untuk kesehatan. Jadi nilai universalnya itu ya, nilai keyakinannya pada diri seorang itu adalah untuk keselamatan juga dan untuk kesehatan. Jadi di dalamnya kemudian dijabarkan menjadi peraturan-peraturan yang contohnya tersebut. Kemudian itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan di sini ya. Jadi ada saling menghormati, semangat belajar, mengutamakan kejujuran, bergotong royong, disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan atau menjaga kesehatan. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Jika kita flashback lagi kepada kesepakatan kelas, maka nilai kebajikan yang pertama untuk yang hadir di kelas tepat waktu itu adalah disiplin. Disiplin untuk yang pertama. Awalnya kegiatan belajar dengan berdoa, berarti nilai kebajikannya apa? Yaitu berlima, bukan apa-apa tadi kelima itu ya. Ya, saya dijelaskan oleh Bu Dai ya, dengan apa itu.
Kemudian semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas, jadi kesehatan, ya dari itu. Kemudian menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran, ya, menghargai orang lain, gitu ya. Kemudian saling menghormati, menghargai dan membantu antar siswa. Itu menghormati bisa, menghargai bisa, bergotong royong, tolong menolong, ya. Jadi itu nilai-nilai universalnya. Ini tadi tidak berkata, jadi saling menghargai, ya. Ini sudah di atas itu. Ini jadi penggunaan HP digunakan hanya saat proses pembelajaran. Ya, berarti apa? Bertanggung jawab, kemudian menghargai orang lain juga. Misalnya dengan HP kalian Bapak Ibu juga bisa menerapkannya kepada anak-anak bahwa yang tidak membawa HP nanti akan kesulitan mengikuti pembelajarannya. Jadi apa yang diutarakan guru jadi tidak sampai, gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini masuk pada disiplin, ya, tanggung jawab juga bisa. Kemudian ini menghargai siswa yang sedang berargumentasi, ya, menghargai, ya. Kemudian saling membantu dan bekerja sama dalam menciptakan suasana kelas. Ini adalah bekerja sama, gotong royong juga bisa. Nah, itu bentuk nilai-nilai pada keyakinan kelas. Makanya di sini saya menulisnya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas, ya. Keyakinannya adalah yang nilai-nilai universalnya tadi, ya. Misal satunya tadi yang sudah diutarakan pertama oleh budaya kelimanya, sudah ditambah beberapa nilai-nilai kebajikan yang lain, ya. Untuk selanjutnya dalam penulisan atau penyusunan kesepakatan keyakinan kelas ini ada beberapa contoh. Di sini adalah ABT, ya, ABT atau tampak dan tidak tampak seperti. Jadi di sini ada nilai universal, ya, ada hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki, ya. Kemudian untuk nilai hormat, tampak seperti apa? Berarti kesepakatan bisa datang tepat waktu, ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu bentuk-bentuk dari kalimat-kalimat yang tampak dari nilai hormat, ya. Kemudian ada yang tampak, ada juga yang tidak tampak. Tidak sama seperti yang berarti kebalikannya dari yang tampak, ya. Jadi datang tepat waktu, maka yang tidak tampak di sini sering hadir terlambat, tak acuh, ya, kepada teman dan guru, misalnya tidak menghargai, ya, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Ini hal yang tidak tampak seperti hormat, ya. Kemudian untuk yang bekerja, yaitu yang pertama ada tekun bekerja dan menyimak guru, contoh, ya, mengerjakan tugas, gitu ya, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Kemudian hal yang tidak tampaknya adalah kebalikannya. Itu untuk nilai bekerja. Kemudian selanjutnya pada nilai rasa diterima dan dimiliki. Yang pertama, tampak seperti itu melibatkan semua anggota kelompok, ya. Tidak tampak seperti berarti mengucilkan salah satu teman kita, ya. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Itu bentuk dari rasa diterima dan dimiliki, ya. Walaupun itu apa istilahnya, ya, ucapan tapi bagi seseorang itu menjadi suatu penyemangat bisa jadi, ya. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Ini rasa yang diterima dimiliki.
tidak tampaknya, maka kebalikannya ya, acuh-acuh terhadap teman yang sedang nasihat atau dalam musibah ini bentuk dari nilai kebajikan yang diterima dan dimiliki. Untuk berikutnya, ini adalah tabel Y. Jadi tabel T yang pertama tadi untuk nilai pembentukan keyakinan, yang kedua adalah tabel Y atau tampak seperti. Jika tampak seperti ini, nilai-nilainya menggunakan bisa dikatakan 4 indera ya. Ada yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Jadi kata-kata yang termasuk terlihat itu apa, kemudian terdengar apa, kemudian berperilaku seperti apa. Nah, tabel ini mengatakan bahwa untuk yang terlihat itu bisa berempati terhadap perasaan orang lain, berempati ya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Saya tidak membukanya, ya izin. Nah, itu ya. Kemudian mendengarkan dengan sesama. Ya, jadi kelihatan orangnya jalan kelihatan gitu ya. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian terdengar seorang berbicara, yuk saya bantu. Nah, jadi ada kalimat yuk saya bantu, itu berarti berarti anak ini apa istilahnya dalam nilainya sudah ada ya. Kita bisa selesaikan ini bersama ya. Kita mendengar kalimat-kalimat itu, kemudian ada terima kasih ya, ini tolong ya, permisi ya, boleh saya pinjam. Nah, itu juga kalimat yang bisa didengar, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, untuk yang berperilaku ya, ini tersenyum ramah di dalam penyampaian siswa ya. Ketika siswa baru masuk, kita tersenyum gitu ya, atau kita baru masuk kelas, kita juga akan tersenyum. Itu salah satu dari sifat perilaku dari ini ya. Memberikan salam hormat, bentuknya bisa berjabat tangan. Namaste itu apa ya? Oh gini ya, namaste gitu ya. Kemudian meletakkan tangan di dada itu sama itu ya, ini ya. Kemudian saling. Tapi kadang bentuk berjabat tangan itu gini maksudnya. Oh iya, salah. Ya, bukan dua-dua tangan saja gini. Ya, meletakkan tangan, kemudian biasanya saling pun bermacam-macam bentuknya ya. Mungkin karena dari penyampaian di rumah juga berbeda-beda. Ada yang saling yang dicium adalah tangannya sendiri ya. Seperti itu, ada saling dicium orang. Nah itu dari bentuk-bentuk komunikasi yang berperilaku. Kemudian memberikan ruang bekerja ya, dan postur tubuh yang tenang. Ini contoh dari nilai kebajikan dalam berperilaku. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai bisa diberikan dengan tabel tugas saya dan tugas kamu ya. Jadi tugas saya itu guru itu seperti apa, tugas kamu siswa itu ngapain gitu ya. Guru tugasnya ini ya, mengajar, kemudian mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ini tugasnya guru. Bukan tugas guru apa? Ya, bukan tugas guru adalah menyakiti atau disakiti. Bukan tugas guru. Memaksa untuk belajar itu juga bukan tugas guru. Jadi istilahnya apa ya? Tadi dijelaskan pada yang pertama harus muncul dari dalam diri. Jadi ya, jadi kesadaran itu harus muncul dari dalam diri siswa untuk belajar. Tidak ada pasangan. Merapikan barang-barang murid itu bukan tugasnya guru, ya itu tugasnya siswa sendiri. Ya. Tidak menyiapkan makanan dan sebagainya, itu ada contohnya lain di sini ya. Tugasnya murid apa? Belajar ya, jadi
dipaksa, tidak ada tugasnya sendiri di sini belajar, tidak ada pasangan, mencoba hal-hal baru, ya tentunya dengan kaidah positif, menghasilkan yang terbaik dari diri, ya. Bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan kegiatan kelas, ya, mendengarkan, memeriksa tugasnya kembali, ya. Kemudian bukan tugas sulit, nanti tidak disakiti juga sama, ya, mengeluh, ya. Walaupun kita sering dapat keluhan dari murid, ya, tidak apa-apa. Jadi bukan tugas sulit, sebenarnya mengeluh, ya, merusak barang pribadi orang lain, ya. Dan masih banyak lagi ini penggunaan dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bisa bermacam-macam modelnya, bisa menggunakan tabel T, ya, bisa menggunakan tabel Y, atau menggunakan tugas saya sebagai guru atau tugas kamu sebagai siswa ngapain itu nanti bisa dicetak, ya, kemudian bisa ditempelkan pada dinding-dinding kelas supaya untuk bisa meyakinkan lagi apa sih yang harus kita lakukan, gitu. Ya. Untuk selanjutnya saya mencoba untuk menghadirkan, ya, video, ya, ini budaya positif. Budaya positif ini mengenai berwawasan lingkungan, ya, untuk meningkatkan kemandirian dan sikap gotong royong. Yang pertama, membentuk kesepakatan kelas, yaitu, ya, ini paling dolet, ya. Budaya positif berdiskusi membentuk piket kelas dengan adil. Kenapa dengan adil? Ya, ya, betul. Jadi saya muncul permasalahan ketika memberikan siswa diberikan tugas untuk pembentukan tugas piket, bapaknya sudah memberikan, ya. Ini ada salah satu anak yang coba berandingan, ya. Ya, ini jadi mengenai yang piket hari Jumat. Yang piket hari Jumat itu akan dibantu pada kegiatan Jumat bersih. Ya, makanya solusinya bagaimana, gitu, ya. Solusinya saya hanya menawarkan seperti itu. Jadi mereka yang bagaimana untuk mencari solusinya sendiri. Dan ternyata alhamdulillah mereka sudah bisa. Yang awalnya diroli, Pak, jangan misalnya dari Selasa dari mulut, jadi dapat semuanya. Saya jelaskan lagi mengenai masalah-masalahnya adalah waktu itu kan tidak mungkin untuk dilakukan sama, gitu, ya. Nah, itu ya diroli. Iya, demokrasi. Jadi bagaimana nah, untuk berikutnya ini adalah bagaimana siswa ternyata mempunyai ide yang Jumat dikosongi, ya, artinya tidak ada piket perorangan atau kelompok, tapi seluruhnya, ya, sehingga jumlah kelas dibagi menjadi 4, gitu, ya. Saya sastra Komunis, kemudian untuk hari Jumat itu untuk bersama-sama, itu jadi yang solusi adil sehingga kedepannya tidak ada yang berpotongan ini terbagi dan sebagainya, ya. Ini kita lanjut, ya, ini waktunya hari Ibu. Untuk yang kedua adalah ini kasih nyata kedisiplinan sekolah, yaitu yang pertama penyelenggaraan suatu tugas, ya. Ini paling hanya 1 menit, ya, 1 menit. Ya, ini bahasa lagi. Kemudian ucapan selamat datang, ya.
ini benar-benar senjata dalam menguasai dalam saya suruh untuk panganannya. Saya lagi dulu, saya motivasi saya adalah tidak untuk dapat pujian, tidak tapi kita bisa memperkenalnya ya aslinya dalam melaksanakan keyakinan kelas ya, demikian dari kami mengenai keyakinan kelas mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya nanti materi akan disampaikan oleh Pak Kabir. Tidak nanti lebih dia biasanya itu yang terakhir adalah ladusi yang datang terakhir setelah perkelahian selesai polisi bergerak. Ya, sepertinya tadi juga ada SBG, saya juga kembali mengatakan SBG ya, Bapak Ibu. Gitu ya, saya minta berdiri sejenak, Bapak Ibu. Saling berpasangan ya, kemudian ini dengan bukan satu hadapan berhadapan. Boleh berhadapan. Sama seperti lagi beliau ini, saya juga tepuk-tepuk, tapi tepuknya adalah cepet-cepetan menepuk teman sebelahnya. Jadi kalau yang sebelah kiri saya atau kanannya panjenengan, tolong perhatikan sebentar, Ibu, Bapak. Sebelah kanan itu adalah hijau, sebelah kiri adalah hitam. Kanannya bukan saya itu adalah hijau, yang sebelah kiri adalah hitam. Ketika saya bilang hijau adalah yang memukul yang sebelah kanan, memukul tangan yang nah, Pak, dia memukul yang sini berpasangan, bukan lain pasangan ya, tidak berbeda pasangan. Memukul tangan begini, memukul. Ketika hijau berarti yang kanan yang memukul, ketika hitam yang kiri yang memukul yang kanan. Bisa? Hijau kanan, hitam kiri. Bisa? Kita contohkan misalkan yang pertama hitam, yang kiri ke kanan memukul hitam. Hijau, yang kanan menghindar. Yang hitam menghindar, yang hijau memukul. Supaya tangan itu tidak terpukul. Supaya tangan itu tidak melindungi diri sendiri dengan ketika hijau berarti hitam menghindar, ketika hitam hijau menghindar. Bukan Bapak Ibu? Berarti ini sudah bisa fokus ini. Sudah bisa fokus. Bisa fokus ini. Coba hitam, hijau. Nah, kalau masih saling pukul berarti sudah tidak fokus ini. Sudah nanti aku habis. Tadi adalah yang dimaksud ketika hitam memukul, hijau menghindar, berarti tidak ada
pukulan di situ. Ketika saya menyampaikan hitam, berarti hijau ya. Sebetulnya ternyata gabung ya. Ini Bapak Ibu, ada pertanyaan awal di sini. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Oh iya. Guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Iya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya. Oh, kadang-kadang bisa berteman, kadang-kadang bermusuhan. Oke. Saya di sini akan menyampaikan 5 posisi kontrol sebagai guru. Dari kelima ini, sekiranya boleh dijawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Dari 1 sampai 5, kira-kira posisi panjenengan di SMA Haji Barang biasanya di nomor berapa? Yang jelas nomor 1 dan nomor 2 saya yakin tidak ada. Tidak ada guru yang sebagai penghukum di sini, tidak ada guru yang merasa membuat rasa bersalah. Pasti semuanya setidaknya memilih sebagai teman terhadap siswa. Betul. Apa itu Pak? Ayo. Jadi karena tadi Bu Dani, Bu Leoni dan Pak Fredra sudah banyak menyampaikan materi, di sini saya cukup menampilkan video saja. Di sini yang pertama pembuku. Guru sebagai pembuku seperti apa sih? Kita tonton di dalam video. Selamat pagi Bu. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Sampai kaget. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5. Ditambahin yang tadi 2 menjadi 5. Pergi ke lapangan basket. Dari posisi pembuku ini, kira-kira nada bicara keras, betul ya? Membentak, hukuman bisa berupa fisik atau verbal. Tadi disuruh untuk mengelilingi lapangan yang awalnya 2 kali menjadi 5 kali. Apakah Bapak Ibu bisa memikirkan akibat dari itu, dampak yang dirasakan oleh si anak? Mungkin tujuannya supaya siswa itu menjadi disiplin, tapi ada dampak lain yang dirasakan oleh si anak, yaitu murid menjadi penendang. Ada rasa dendam di situ karena murid berada di posisi yang tidak bisa melawan. Kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh siswa. Apakah di situ dasarnya dia terlambat itu memang bangunan kesiangan atau apa, kita tidak menanyakan itu, tapi langsung memberikan hukuman. Video yang kedua, Bapak Ibu, membuat rasa bersalah dengan kasus yang sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nada suaranya sudah mulai melambat, tidak menggetar-getar Ibu yang lagi. ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Membuat siswa semakin bersalah.
teman-teman. Itu adalah posisi kontrol di mana seorang guru membuat siswanya semakin merasa bersalah dengan kesalahan terlambat tadi. Nah, dan bicara sudah melambat, melembut, tapi di situ justru kata-katanya lebih menyalahkan kepada si anak, si siswa. Guru menyatakan hal yang membuat siswa merasa bersalah dengan kalimat membuat guru menjadi menderita. Tadi karena apa? Siswa yang terlambat, tapi efeknya guru dimarahi sama kepala sekolah. Itu semakin membuat si siswa semakin bersalah. Dampaknya yang dirasakan oleh siswa adalah siswa semakin bersalah dan menyimpan yang namanya emosi negatif. Semakin membuat dia tidak percaya diri dengan kesalahannya itu yang kedua. Contoh yang ketiga, teman, posisi teman yang tadi diharapkan atau diterapkan oleh Bapak Ibu. Dengan kasus yang sama, Naren yang terlambat. Lebih agak iya Bu, saya memang di sini kalian lebih terbuka dengan alasannya yang disampaikan dengan ibu nggak kenyar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin film ibu demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah. ada rasa percaya diri ya, karena ada perhatian lebih dari itu. Kamu ini ada saja. Tapi tetap ada dampak negatif jika kita terlalu akrab dengan anak. Di sini guru lebih akrab, lebih ramah dan jadi lebih akrab. Murid akan merasa senang, aman dan nyaman. Tapi dengan guru tersebut, hanya terhadap guru tersebut. Dampaknya murid akan bergantung pada guru dan murid tidak mandiri. Di situ tadi ada kata-kata, udahlah nggak apa-apa, absen biar ibu yang urus gitu. Tadi ada seperti itu. Jadi dampaknya nanti bisa menyepelekan, si Naren menyepelekan kepada si gurunya dengan aturan dia terlambat karena merasa ada teman yang melindungi. Begitu. Yang keempat, pemantau atau monitor. Naren terlambat, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam? ketika pemantau di sini lebih bertujuan pada mengingatkan peraturan Bapak Ibu. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di posisi pemantau di sini, si ibu guru itu sudah mendapatkan data. Jadi datanya si Naren itu sudah tertampang di situ. Sudah ada capnya bahwa Naren itu anak yang terlambat. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan. Tadi faktor ekstrinsik, bukan intrinsik dari anak. Jadi dia murid tidak sepenuhnya mandiri karena ada ketakutan dari aturan tersebut. Nah, yang diharapkan di sini adalah penerapan yang terakhir Bapak Ibu, manajer. Dimana dari manajer ini adalah ada kesadaran tersendiri dari Naren supaya mengubah dia supaya tidak terlambat kembali. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa soal saya Semangat karena ada. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Menyadarkan Naren di sini. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan Muncul kesadaran dari diri Naren supaya tidak terlambat. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Di sini ada kesadaran dari Naren untuk menyetel alarm supaya tidak bangun kesiangan. Untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi seorang manajer. Guru di sini bersifat netral, tidak menyalahkan, tidak apa, tapi di situ mengingatkan, menyadarkan, tercipta identitas positif berhasil. Di situ menyadarkan si Naren, membantu siswa untuk memecahkan masalahnya. Masalah di mana Naren tidak bisa bangun pagi dengan menyetel alarm, dibangunkan sama ibu dan lain sebagainya. Dampaknya di sini murid menjadi lebih mandiri, murid bisa memecahkan permasalahannya sendiri tanpa harus dipaksa oleh guru atau orang lain. Begitu. Selanjutnya di sini kita ini tadi sudah ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Dami dan Bu Leoni. Proses dialog dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketika sisi pada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti di sini akan mempraktekkan. Sebelum mempraktekkan, bolehkah saya menampilkan sebuah video sebagai inspirasi Bapak Ibu? Boleh. Ada kasus lagi di sini. Bukan lain loh. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ada di sini? Menstabilkan identitas. Pak, banget. Masa aku bisa kayak tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh kayak Eka di depan Pak. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya akan mengapain mereka Pak. So banget. Saya bisa dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, maksud saya tidak maksud saya tidak tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira Solusinya sesuai dengan bagaimana? keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya, Pak? Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari permasalahan ini, siswa yang tadinya datang dengan penuh emosional, ditanyakan permasalahannya apa, di situ tidak langsung menyalahkan seorang pak guru, dia justru mencari alasannya apa, dan si siswa sendiri menyelesaikan permasalahannya berdasarkan apa yang dia hadapi, tanpa ada unsur dari orang lain. Itu yang dimaksud di sini. Ini tidak usah saya terangkan lagi karena segitiga restitusi tadi sudah diterangkan. Nah, di sini kita akan menerangkan satu kasus di mana kasus di sini ada siswa bernama Ali. Nah, siswa bernama Ali yang mendapatkan nilai tinggi dibandingkan dengan Amira. Akan tetapi di sini kesalahannya adalah Ali sedikit mengejek si Amira sehingga Amira menjadi menangis. Di sini nanti akan diperankan oleh Pak Dodo sebagai Ali dan Bu Wiwit sebagai Amira, serta nanti ada yang berperan sebagai wali atau guru. Ya, Bu Panca sebagai guru. Nanti kita melakukan segitiga restitusi, di mana si pembuat masalah ini Ali sadar dengan sendirinya seperti apa menemukan solusi terhadap kesalahannya. Ya, bisa kita mulai? Ya, saya di sini berperan sebagai guru mata pelajaran dan Bu Panca nanti sebagai wali kelas. Ya, selamat siang Pak. Ali. Ya Pak. Sini, kamu dapat nilai ulangan hari ini. Ali dapat 90. Dapat 90. Amira, kamu mohon maaf ini untuk minggu depan ya, dapat nilai 60 Amira. Boleh kembali ke tempat, Ali? Dapat 90. Kamu nilainya kecil. Kita belajar atas lagi ya. Dari hal kecil di mana Ali di situ pamer, niatnya pamer kepada Amira dengan nilai 90 mengakibatkan Amira menangis di dalam kelas. Ada siswa yang melaporkan kepada wali kelas dan di situ juga dikuatkan oleh guru mapel di mana belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya di sini Ibu Panca sebagai wali kelas di ruang guru memanggil Ali. Di depan, boleh duduk Ibu supaya lebih nyaman. Kita saksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Silakan. Mas Ali, Iya Bu. apa kabar hari ini? Baik Bu. Mas Ali tahu nggak kenapa dipanggil? Nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu. Tadi baru bagikan nilai ulangan ya? Iya Bu. Kamu dapat berapa? 90. 90. Terus apa yang kamu lakukan tadi ketika di kelas? Kok saya dengar Mbak Amina nangis? Sama bagus sekali Bu. Iya. Nanti saya ngeledekin Amira. Oh, ngeledek. Iya. Kenapa Mas Ali meledek Amina? Karena Amira nilainya jelek Bu, dapat 60. Wah, jelek ya? Iya. Menurut kamu ketika kamu ngecek tuh rasanya gimana sih Mas Ali? Kayaknya senang banget Bu. Kenapa kamu merasa senang? Puas banget.
ngecek? Nangis. Nangis? Iya. Menurut Mas Ali, kira-kira kenapa ya Amira nangis? Jadi dia ini Bu, apa ya, sedih. Sedih. Iya. Kenapa ya Amira bisa bersedih? Mungkin saya lepek dari Bu ya. Oh, karena kamu ledek Amira, Iya, kemudian Bu. Amira bersedih. Iya. Kalau kamu di posisinya Amira, terus kamu diledek sama orang lain, kira-kira kamu akan sedih nggak? Ya sama ini. Oh sama. Iya. Saya pun kalau diejek seperti itu juga pasti akan merasa bersedih. Iya Bu. Menurut Mas Ali, tindakan tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati enggak ya? Enggak Bu. Enggak. Iya. Bagaimana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi? Saya tidak menghargai Almira Bu. Oh, tidak menghargai. Iya. Kenapa dia tidak menghargai? Nah, Ya, karena ya saya tidak menghargai kerja kerasnya Almira yang sudah belajar. oh begitu. Nah, sekarang menurut Mas Ali, apa kira-kira yang bisa Mas Ali lakukan agar nilai Almira itu bisa sama tingginya seperti nilai Mas Ali? Saya akan coba membantu belajar bersama Bu. Oh iya, kamu bisa membantunya untuk belajar bersama sehingga nilainya menjadi baik. Nah, sekarang selain akan membantu, kira-kira kamu akan melakukan apa dengan Almira? Kan tadi Oleh nangis. Amira. Ya, mungkin saya akan meminta Almira minta maaf Bu. Iya. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi dengan melihat keyakinan yang seperti tadi Mas Ali katakan bahwa kita harus mendukung dan saling menghargai, saya harap lain kali tidak dilakukan. Terima kasih Mas Ali sudah datang ke sini. Kemudian semoga di lain kali tidak terjadi hal demikian. Ya Bu, saya juga minta maaf Bu. Silakan Mas Ali. Ya Bu, terima kasih. Ya, sudah diterangkan oleh Ibu Panca tadi bagaimana penerapan segitiga restitusi mulai dari proses validasi tindakan yang salah terus sampai dengan restitusi kesadaran dari ahli. Ya, sekiranya dari 4 pemaparan adakah yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu sebelum ditutup? Monggo. Boleh dikomentari? Baik, bismillah, izin memberikan komentar untuk teman-teman calon guru penggerak. Untuk hari ini kegiatannya pemaparan bagaimana seseorang atau pendidik seperti kita semuanya harus menjadi apa ya namanya, seseorang yang bisa membangkitkan motivasi peserta didik agar tercipta motivasi intrinsik bukan intrinsik. Karena sebetulnya di dalam prakteknya kebanyakan dari kita sebetulnya sebagai orang-orang yang biasanya kurang peduli ya dengan unsur intrinsik tersebut. Namun demikian, terima kasih atas hal yang disampaikan teman-teman TKP hari ini karena sangat membantu kami untuk memperbaiki diri di pembelajaran yang akan datang. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Terima kasih Temanca atas dukungan buat kami. Saya mewakili beliau ini, Bunda Pak Februar.